Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, doa sapu jagat untuk meraih 7 indikator kebahagiaan dunia. Berdoa punya peranan sangat penting bagi manusia. Doa merupakan permohonan sekaligus pengakuan seorang manusia bahwa hanya kepada Allah tempat meminta. Kita mengimani bahwa meskipun Allah Maha Pengatur, Allah masih memberikan celah bagi hambanya untuk menyampaikan keinginannya supaya terpenuhi. Lafal doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu doa kebaikan secara umum yang mencakup dunia dan akhirat. Dari Anas ia berkata, kebanyakan doa yang dibaca Rasulullah SAW adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita dianjurkan untuk banyak membaca doa sapu jagat. Doa ini mengandung banyak keutamaan karena besarnya cakupan permohonan kebaikan. Lafal doa ini dikutip dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhu mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, lindungilah kami dari siksa neraka. Suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu an, seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat telaten dalam menjaga dan melayani Rasulullah, ditanya oleh para tabi'in. Generasi sesudah wafatnya Rasulullah SAW mengenai apa yang dimaksud dengan kebahagiaan dunia, beliau menjawab, ada 7 indikator. 1. Qalbun syahirun, atau hati yang selalu bersyukur, memiliki jiwa syukur, selalu menerima apa adanya, qanaah, tidak ada ambisi terlebih, tidak ada stres. Inilah nikmatnya hati yang bersyukur. Bila sedang kesulitan, segera ingat sabda Rasulullah SAW, kalau kita sedang sulit, perhatikanlah orang yang lebih sulit dari kita. Bila sedang diberi kemudahan, bersyukur dengan memperbanyak amal ibadahnya. Kemudian Allah pun akan mengujinya dengan kemudahan yang lebih besar lagi. Bila ia tetap mantap dan makin mantap, bersyukur, maka Allah akan mengujinya lagi dengan kemudahan lebih besar lagi. Berbahagialah orang yang pandai bersyukur. Yang kedua, al-waju solihah, yaitu pasangan hidup yang soleh. Pasangan hidup soleh akan menciptakan suasana rumah dan keluarga yang soleh pula. Di akhirat kelak, seorang suami sebagai kepala keluarga akan diminta pertanggungjawaban dalam mengajak istri dan anaknya kepada kesolehan. Berbahagialah menjadi istri memiliki suami soleh, yang pasti dia akan bekerja keras mengajak istri dan anaknya menjadi muslim yang soleh. Begitu pula istri yang solehah memiliki kesabaran dan keikhlasan luar biasa melayani suaminya. Berbahagialah suami yang memiliki istri yang solehah. Ketiga, al-auladun abror, yaitu anak yang soleh. Suatu cerita saat Rasulullah SAW tawaf, bertemu dengan anak muda yang pundaknya lecet-lecet. Selesai tawaf, Rasulullah SAW bertanya, kenapa pundakmu itu? Jawab anak muda, ya Rasulullah, saya dari Yaman, mempunyai ibu yang sudah uzur. Saya sangat mencintai dan tidak pernah melepaskan dia. Saya melepaskan hanya ketika buang hajat, ketika sholat, atau ketika istirahat. Selain itu selalu menggendongnya. Lalu anak muda bertanya, ya Rasulullah, apakah aku sudah termasuk orang yang sudah berbakti kepada orang tua? Rasulullah SAW memeluk anak muda dan mengatakan, sungguh Allah ridho kepadamu. Kamu anak yang soleh, anak yang berbakti. Tapi anakku, ketahuilah, cinta orang tuamu tidak akan terbalaskan olehmu. Dari hadis ini, gambaran bahwa amal ibadah kita ternyata tidak cukup membalas cinta dan kebaikan orang tua. Namun, paling tidak bisa memulai dengan menjadi anak yang soleh.
Doa anak yang soleh kepada orang tuanya dijamin dikabulkan Allah. Berbahagialah bila memiliki anak yang soleh. Keempat, al-biyatu sholihah, yaitu lingkungan yang kondusif untuk iman kita. Lingkungan yang kondusif diantaranya ialah kita boleh mengenal siapapun, tetapi untuk menjadikan sahabat karib harus orang-orang yang mempunyai nilai tambah terhadap keimanan kita. Dalam hadis Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh akan selalu mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan bila berbuat salah. Orang-orang soleh adalah orang-orang bahagia karena nikmat iman dan Islam selalu terpancar pada wajahnya. Insya Allah cahaya tersebut ikut menyinari orang-orang yang di sekitarnya. Berbahagialah orang-orang yang selalu dikelilingi orang-orang yang soleh. Kelima, al-malul halal atau harta yang halal. Di dalam Islam mengenai harta bukanlah banyaknya tetapi halalnya. Tidak berarti Islam tidak menyuruh umatnya untuk kaya. Riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bertemu seorang sahabat yang berdoa mengangkat tangan, "Kamu berdoa sudah bagus. Namun sayang, makanan, minuman dan pakaian dan tempat tinggalnya didapat secara haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan?" Berbahagialah jadi orang yang hartanya halal, karena doanya sangat mudah dikabulkan Allah. Harta yang halal juga menjauhkan setan dari hatinya. Maka hatinya semakin bersih, suci dan kokoh hingga memberi ketenangan hidupnya. Berbahagialah orang-orang yang selalu dengan teliti menjaga kehalalan hartanya. Keenam, tafaquh fidin atau semangat untuk memahami agama. Semangat memahami agama diwujudkan dalam semangat memahami ilmu-ilmu agama Islam. Semakin belajar, semakin terangsang belajar lebih jauh lagi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan nikmat bagi umatnya yang menuntut ilmu. Semakin belajar, semakin cinta kepada agamanya, semakin tinggi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Inilah yang akan memberi cahaya hatinya. Semangat memahami agama menghidupkan hatinya. Hati yang hidup selalu dipenuhi cahaya nikmat Islam dan iman. Berbahagialah orang bersemangat memahami ilmu agama Islam. Ketujuh, umur yang barokah. Umur yang barokah artinya semakin tua semakin soleh. Setiap detik waktunya diisi amal ibadah. Katanya, seorang yang mengisi hidup untuk kebahagiaan dunia semata, hari tuanya akan diisi dengan banyak bernostalgia, berangan-angan tentang masa mudanya, cenderung kecewa dengan ketuaannya, post power syndrome. Di samping itu, pikirannya bias terfokus bagaimana cara menikmati sisa hidupnya, sibuk berangan-angan kenikmatan dunia yang belum sempat dirasakan. Hati kecewa tidak mampu menikmati kenikmatan yang diangankannya, sedang yang mengisi umurnya dengan mempersiapkan diri untuk akhirat melalui amal ibadah, semakin tua semakin rindu bertemu Sang Pencipta. Hari tuanya akan diisi dengan bermesra-mesra bersama Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada rasa takut meninggalkan dunia, bahkan penuh harap segera merasakan keindahan alam kehidupan berikut seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah semangat hidup orang-orang yang barokah umurnya. Berbahagialah orang-orang yang umurnya barokah. Bagaimana cara agar dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketujuh butir indikator kebahagiaan dunia tersebut? Selain usaha keras kita untuk memperbaiki diri, maka amat baik dan tidak ada salahnya dengan rajin, sering dan khusyuk mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca doa sapu jagat tersebut. Wallahu waliyut taufiq wasadat, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.